kesalahan saya adalah menyebut Jokowi itu Raja Jawa kecil. Padahal banyak orang mengatakan salah, bukan Raja Jawa kecil. Dia adalah Raja Nusantara. Anda juga bisa bayangkan ya kenapa mereka juga itu keselnya auzubillah min zalik sama Jokowi. Di ujung 2019 putusan Mahkamah Konstitusi saya sudah bilang proses yang curang menghasilkan pemimpin yang curang tidak berkah dan barokah terjadi. Ya itulah. Tapi saya tidak-tidaknya melawan gitu loh. Lu saya juga melawan gitu kan. Kita sama-sama melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan yang ingin memperbesar, meninggikan dan memperluas kewarasan. Dan punggawa kewarasannya adalah mudah-mudahan tetap waras. Kalau sehat sih sehat. Sobat lama yang udah belasan tahun kali ya nggak ketemu. Belum. Apanya? Belum, udah nggak ketemu lagi. Oh, nggak ketemu sih baru nggak nyampe 10 tahun lah. 10 tahun. Profesor sekaligus provokator. Kurang simpati. Gitu dong. Sehat saya kira. Alhamdulillah. Kalau di sini soalnya bukan sehat, waras. Ya gue masih waras. Ya waras. Walaupun gue dilantik jadi dubes sama Jokowi ya, kalau emang gue nggak setuju ya gue bilang enggak. Oh gitu. Itu dong. Tapi apa yang bikin lo tiba-tiba gitu tuh? Kenapa? Ya karena gue nggak nyangka aja. Moment of truth-nya apa itu? Iya. Seorang Jokowi yang artinya ya kita gadang-gadang dari apa namanya itu, dari Solo ke Jakarta, dari Jakarta kemudian jadi capres 2014 ya, kemudian dengan slogan yang sangat penting Jokowi adalah kita gitu kan, ternyata ya berbuat seperti itu. Ya, Jokowi adalah dia bukan kita. Nah itu. Dan kita juga kan dulu kan merasa bahwa kalau seorang presiden itu berasal dari bawah ya, maksudnya diawali dengan dia jabatan sebagai wali kota ya, kemudian naik jadi gubernur, jadi presiden, kita harapkan dia menjadi orang yang benar-benar. Bukan kita, lu. Ya. Kok kita ada masyarakat lah akan melihat bahwa ini adalah sosok presiden yang benar-benar dari bawah dan tahu persoalan-persoalan pemerintahan ataupun kerakyatan gitu kan. Tapi ternyata dengan memupuk posisi dari bawah itu, dia malah memupuk kekuasaan dari bawah juga. Sebagai contoh misalnya orang dulu yang misalnya menjadi pejabat militer ataupun polisi di daerah gitu kan. Kemudian sampai sekarang kemudian tiba-tiba diangkat menjadi orang-orang penting di jajaran TNI atau Polri gitu kan. Ya itu kan berarti tadi itu yang saya bilang, dia bukan memupuk kewibawaan atau posisi dia terhadap rakyat gitu kan. Tapi dia adalah orang yang kemudian memupuk kekuasaan untuk diri dan keluarganya. Termasuk juga misalnya dalam hal dengan hubungan dia dengan Prabowo misalkan. Tadi orang yang benar-benar kontradiksi, konfrontatif. Ya, konfrontatif apa namanya itu, saling bertarung di dalam perebutan posisi presiden ya dalam 2 kali jabatan pilpres ya. Tiba-tiba kemudian seakan-akan terjadi rekonsiliasi, seakan-akan terjadi politik akomodasi gitu kan. Ternyata begitu Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan, disitulah awal dari bagaimana dia bisa menciptakan satu koalisi yang sama-sama memiliki kepentingan ya. Yang satu pengen jadi presiden yang nggak mungkin tanpa dukungan dari presiden. Yang satu juga pengen anaknya menjadi calon presiden, calon wakil presiden tanpa misalnya dukungan dari orang yang tadinya menjadi seteru dia lah begitu. Kalau diungkap dalam satu kata, peristiwa yang tadi apa disebutnya? Apa tuh? Kalau diungkap dalam satu kata, peristiwa yang tadi apa disebutnya? Ya, apa ya? Yang paling pas tuh. Oh, gue nanya lu tanya lagi. Nah, lu kan nanya gitu pasti lu udah tahu jawabannya lah. Tapi itulah yang disebut dengan apa namanya itu, bahwa kepentingan itu dalam politik itu lebih tinggi dibandingkan persoalan permusuhan ataupun pertemanan begitu.
Iya, tapi kalau kepentingannya untuk kemaslahatan nggak apa-apa kan sebenarnya. Oh iya. Kalau yang ini kepentingannya untuk apa jadi? Ya kalau buat saya untuk mendapatkan kekuasaan masing-masing. Jadi mereka itu saling memiliki apa yang disebut dengan hubungan simbiose, mutualisme, ya. Di mana misalnya kayak gua dukung lo, tapi lo juga mesti dukung gue atau bantu gue juga. Kalau lah, saya gitu. menggunakan frasa kata Machiavellis, Itu kan udah disebut ya oleh Sukidi dalam artikelnya di majalah Tempo ya atau di koran Tempo bulan November 2023 ya, yang judulnya itu kalau nggak salah Machiavelli Jawa ya. Jadi Javanese Machiavelli. coba yang tadi itu yang pernyataannya Pak Ikra tuh. Apa tuh yang mana itu? Yang tadi nih Ikra Nusa seperti saya tak menyangka Jokowi berubah. Dan Jokowi adalah kita jadi seperti Raja Jawa kecil. Dia berubah atau memang dari dulunya begitu? Cuma memang dari dulunya begitu, jadi kitanya aja nggak dong. tahu. Iya, makanya kita pikir dia yang berubah, kita yang tetap gitu. Tapi rupanya Pak Ikrar ketipu. Nah, bukan cuma saya aja. Oh iya. Tapi tadi mengaku ketipu dong kalau itu. Udah pasti ya. Kalau Anda lihat ya tulisan-tulisan saya di Harian Kompas ya. Pada periode kapan tuh? Itu sampai 2023 ya. Sampai kemudian persoalan apakah PDIP akan mengajukan Puan atau Ganjar gitu. Dan itu masih ada hubungan pernyataan-pernyataan saya terhadap Jokowi yang sangat positif ya. Saya beri contoh misalnya kan. Itu di dalam lead saya misalnya menyatakan bahwa misalnya walaupun Jokowi itu bukan ahli politik, bukan lulusan political scientist atau bukan political scientist, melainkan dia adalah seorang sarjana kehutanan, tapi dia adalah orang yang paling tahu mengenai belantara politik di Jakarta. Dan pernyataan saya itu kan berarti suatu pernyataan yang positif. Tapi sekarang kan menjadi kebenaran politik kan, bahwa memang dia tahu banget itu belantara politik Indonesia gitu kan. Dan kesalahan saya adalah menyebut Jokowi itu Raja Jawa kecil, padahal banyak orang mengatakan salah, bukan Raja Jawa kecil, dia adalah Raja Nusantara gitu kan. Loh, kenapa demikian? Karena Anda bisa lihat aja ya, dia bisa menguasai seluruh masyarakat itu dari Sabang sampai Merauke. Di daerah yang kita geluti aja lah, Papua ya. Anda tahu kan, begitu dia menjadi presiden, kita mengharap ya, dan memang waktu itu kan tampaknya ya, dia adalah Presiden Republik Indonesia yang paling peduli tentang nasib anak-anak Papua. Benar nggak? Ya, dia adalah orang yang paling peduli pada mama-mama Papua ya, makanya dibikinkan itu pasar mama-mama Papua di Jayapura ya, tempat kita main dulu waktu kecil lah gitu kan. Loh iya kan memang iya. Terus kemudian kita lihat ya, bagaimana jalan-jalan Trans Irian ya atau Trans Papua sekarang ya. Itu kan coba dilihat. Zaman Soeharto cuma bikin antara Jayapura sama Merauke. Tapi sekarang kan coba dari Jayapura mau ke Wamena udah mau tersambung ya. Kemudian di Tolikara di daerah Pegunungan Tengah itu jalan-jalannya udah ada ya. Bahkan kemudian sampai ke wilayah di selatan bagian Papua bagian selatan ya, atau Papua utara juga yang daerah apa namanya itu pesisir. Tapi fakta yang lain kalau ngomong Papua kejahatan kemanusiaan. Nah justru itu yang tadi kan saya belum selesai kalimatnya kan masih koma tadi. Tapi kita tahu. Cuma lu udah tarik nafas, udah jeda. Jadi di era Jokowi lah itu yang namanya pelanggaran HAM terhadap orang-orang Papua itu sangat masif, dan konflik antara TNI dengan kalangan yang boleh dikatakan tidak menerima Papua di bawah Indonesia itu sangat intens, sangat besar, dan korbannya mungkin terbesar dalam sejarah ya konflik. Kapan terakhir pulang ke Papua atau pergi ke Papua? Saya terakhir ya sebelum jadi dubes 2017. Berarti update situasi Papua udah ini ya, udah nggak begitu. Ya cuma ngikutin dari ini aja, dari berita-berita aja. Tapi kalau ke sana terakhir itu saya ingat bahwa itu sekitar ya sebelum kami berangkat ke
Ya, selain pos masing-masing. Selain KKB juga kemiskinannya masih absolut di sana. Kenapa? Kemiskinannya masih absolut. Iya jelas ya, jelas ya. Kondisi sosial politik juga masih belum sepenuhnya bisa ditangani. Pendidikan, kesehatan juga masih problem infrastruktur besar. dasarnya. Gitu. Nah, sobat, terakhir ini banyak universitas sedang menggeliat. Ya. Dia bukan saja berserak, tapi sekarang sudah bergerak dan merapikan barisannya. Dimulai dari Gajah Mada, UGM. Ya. Terus sekarang menuju UI, balik lagi ke UII, terus sekarang udah beredar lagi ke seluruh Indonesia yang lainnya. Ini kalau dilihat apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya jadi gini, kalau saya lihat ya, ini gerakan-gerakan kampus ini ya, ini jauh lebih terstruktur, sistematis dan masif ya, dalam artian positif ya. Karena mereka tidak saling, tadinya ya, itu mereka tidak saling berkomunikasi satu sama lain ya. Tapi mereka memang melontarkan kepedulian mereka ya kepada demokrasi ini ya, itu memang cukup lama terpendam ya. Jadi dan yang bikin saya tuh terus terang ya, kadang-kadang berlinang air mata ya, atau pokoknya terharu, itu diawali dari kampus Bulak Sumur ya. Kenapa lu sampai air mata? Kenapa demikian ya? Anda bisa bayangkan ya, kalau kita lulusan universitas kan biasanya ada perasaan yang namanya alma materisme ya. Ada ininya, kebanggaan alma mater. Ada kebanggaan terhadap alumninya, ada terlepas dari konflik dan konsensus itu terjadi di antara alumninya ya, tapi biar gimana pun kalau itu adalah alumni kita menjadi presiden, itu kan ada satu kebanggaan emosional tersendiri ya. Tapi yang terjadi adalah Anda bisa bayangkan sebuah misalnya badan eksekutif mahasiswa itu memberikan misalnya julukan kepada Presiden Jokowi itu bukan main-main ya. Si Gilbran bukan Gibran. Si Gilbran itu ya, bukan Gilbran, pokoknya saya BEM-nya lah ya. Itu Gilbran ketua BEM. Iya ketuanya iya. Si Gilbran itu apa membuat julukannya pada saat itu ya? Kenapa? Julukannya apa ya? Ini alumni terburuk kalau nggak salah deh. Pokoknya alumni terburuk Universitas Gajah Mada ya. Dan alumni terburuk kedua itu kalau nggak salah ya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang adalah guru besar dalam ilmu politik dan pemerintahan Universitas Gajah Mada. Anda bisa bayangkan ya. Dan kemudian Anda juga bisa bayangkan kalau kemudian belakangan ini ya, itu dosen-dosen di Universitas Gajah Mada kemudian mengungkapkan juga ya kegundahan mereka. Lalu bagaimana kita mengajari anak-anak mahasiswa itu mengenai etika, mengenai moral politik gitu ya, atau kemudian mengenai demokrasi, kalau kemudian alumni Universitas Gajah Mada sendiri tidak memberikan contoh yang elegan mengenai hal tersebut gitu kan. Bahwa seakan-akan itu demokrasi itu bisa dibeli, bahwa seakan-akan itu demokrasi itu bisa digerakkan untuk kepentingan dia. Ini yang tadi kan Gilbran kan alumni terburuk kan. Ini jadi Gilbran. Ini menarik ya. Dan Anda tahu ya, Gilbran ini menjadi ketua BEM UGM yang kemudian menjadi, kalau dalam bahasa politiknya itu ya, seperti angsa yang menjadi penggerak utama atau pengerah utama dari gerakan angsa-angsa yang lain gitu kan. Dia di paling depan ya, membentuk paling depan bukan cuma di UGM tapi kemudian diikuti BEM UI, BEM Pajajaran, BEM universitas lainnya ya. Jadi itu yang buat saya, makanya saya bilang saya terharu dan salut ya kepada UGM. Karena kemudian juga Anda lihat juga ya, itu guru besar UGM pula yang pertama kali membuat pernyataan keprihatinan ya mengenai situasi di negara ini ya, termasuk juga bagaimana demokrasi telah keluar dari relnya ya, dan kemudian mereka juga mengingatkan lagi-lagi ya, mengingatkan alumninya yang bernama
Joko Widodo itu ya untuk kembali mengingat-ingat apa yang menjadi lagu dari himne Universitas Gadjah Mada ya. Sama lah kayak misalnya kayak saya kalau alumni UI ya pasti saya masih ingat lah yang namanya Genderang UI ya. Jadi itu biar gimana pun bait dari lagu-lagu tersebut ya itu pasti ada di dalam kalbu sanubari kita lah gitu. Atau kemudian himne UI juga pasti untuk anak-anak sekarang juga demikian gitu. Dalam sejarah pergerakan Indonesia modern, sejauh mana sebenarnya kampus bisa mempengaruhi perubahan-perubahan signifikan sebagai politik? Ya, Jokowi sih bisa saja melihat bahwa kampus-kampus ini adalah misalnya apakah dia menyebut dia bisa guru besarnya ataupun dosennya itu partisan atau apa ya. Tapi jangan lupa ya bahwa biar bagaimanapun ya kampus itu bukan cuma tempat menimba ilmu, bukan cuma tempat dari guru besar itu memberikan ilmu, tapi ini juga mereka juga mengajarkan mengenai etika, moral ya. Kemudian misalnya demokrasi ya, termasuk juga Pancasila sebagai dasar negara ataupun liberalisme di situ juga ada diajarkan di situ. Dan memproduksi banyak koruptor juga. Udah pasti ya, biar bagaimana karena koruptor itu pasti itu adalah orang yang terdidik dan memiliki kekuasaan. Pertanyaan saya sejauh mana kita bisa meyakini pergerakan ini betul-betul bisa menjadi bagian penting yang sangat strategik untuk mengubah. Yang jelas ya, buat saya ini akan masuk di dalam buku sejarah Indonesia ya, bahwa kampus itu bukan cuma tempat di mana para guru besar dan dosen itu duduk di Menara Gading ya, atau cuma duduk dari atas cuma kemudian melihat gitu apa yang berada di jalan ataupun di lapangan ya, tapi mereka benar-benar concern dan kemudian turun ke bawah dan kemudian merasakan bagaimana itu yang namanya nafas masyarakat Indonesia ya, yang terus terang sudah benar-benar terenggah-enggah lah gitu. Artinya Anda tahulah kalau Anda capek itu bagaimana ya itu. Anda juga bisa bayangkan ya kenapa mereka juga itu keselnya auzubillah min zalik sama Jokowi ya. Kenapa demikian? Karena beliau adalah orang yang benar-benar didukung ya oleh sebagian masyarakat dalam kampus ya, dan kemudian didorong juga untuk kemudian bisa menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Tapi Anda juga tahu bahwa tidak sedikit apa yang dia canangkan itu sebetulnya adalah bagian dari pencitraan dia semata. Saya beri contoh misalnya kan, bagaimana dia mengajak teman-teman UGM itu ya untuk kemudian ikut di dalam proyek besar dia ya, yang dari Solo ke Jakarta itu yaitu mobil SMK. Nggak tamat-tamat tuh SMK terus. Anda lihat ya bagaimana si pemilik ide tersebut ya, dan kemudian orang yang banyak membantu Jokowi dan sebetulnya dia udah tinggal di Jerman Barat ya, dan kemudian datang ke Indonesia untuk agar proyek ini berhasil. Dia udah berupaya supaya Volkswagen ya atau VW itu mau bekerja sama untuk program tersebut, tapi sekali dia terpilih menjadi gubernur Jakarta, dia si pencetus itu ya ide itu kemudian berupaya menelpon, menyurati, kemudian juga menginformasikan bagaimana ini kelanjutannya. Nggak pernah ada satu jawaban yang misalnya positif ya. Kang Aep menggunakan istilah master of the politik pencitraan. Nah, itulah ya. Gitu. Kemudian Anda juga bisa lihat ya bagaimana pernyataan dia bahwa Indonesia akan bisa menjadi lumbung padi dunia ya. Dan ini barusan nih saya juga tadi yang saya bilang bahwa saya barusan aja ada taping dengan Metro TV ya, dan itu Prof Andreas dari IPB ya, dari Universitas IPB itu menjelaskan Institut Pertanian Bogor. Iya. Sekarang kan namanya Universitas. Jadi IPB University namanya sekarang. IPB University. Oke, baik. Jadi beliau menjelaskan ya, dia waktu itu membantu Jokowi pada 2014 ya, dan kemudian
dia pikirnya serius mengenai bagaimana menjadikan Indonesia Lumbung. swasembada pangan dan lumbung padi dunia ya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh beliau ya, itu yang namanya anggaran untuk pupuk, anggaran untuk pertanian itu melonjak tinggi ya, tapi hasil dari pertanian itu sendiri menurun tajam. Itu satu poin yang tadi saya dengar ya, dengan sangat seksama. Yang kedua, dia bilang itu pada 2023 sebetulnya hasil panen Indonesia itu hanya menurun 0, sekian persen ya, atau kalau dalam ton itu dia bilang cuma berapa ton lah. Tapi Anda tahu berapa yang diimport oleh pemerintahan Jokowi? Itu sekitar 2 juta ton ya. Apa artinya itu? Kok yang penurunan produksi beras cuma sekian, tapi kok impornya kok banyak banget? Dan Anda tahu kemana yang impor uang yang beras yang gede-gedean itu larinya kemana? Nggak tahu saya. Anda pasti tahu lah. Ya itu yang disebut dengan bansos itu. Bansos. Ya itulah. Ya. Oke. Kemudian Anda juga lihat ya sekarang juga nih. Sekarang kalau rakyat harus berjajar-jajar membeli beras dengan harga mahal tuh. Nah justru itulah ya, apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa dia kok kemudian menaikkan anggaran ya untuk pertanian begitu tinggi tapi produksinya itu menurun ya. Dan kemudian pupuk juga demikian ya. Pupuk yang katanya nanti buat membantu rakyat ya, harganya sekian ya, tapi ternyata di pasaran nggak ada. Gitu ya. Nah kemudian Anda tahu, tapi menurut Pak Jokowi itu karena perubahan iklim. Nah itu tadi ya, itu juga yang dijelaskan oleh Prof. Andreas dari IPB University itu. Ini salah kalau El Nino. itu cuma itu perubahan iklim yang namanya El Nino, masa yang namanya negara sebesar Indonesia tidak kemudian memiliki suatu perencanaan atau program untuk bagaimana mengatasi persoalan pertanian itu kalau misalnya El Nino itu benar-benar datang. Kan itu jadi suatu pertanyaan besar. Karena menterinya lagi jadi tersangka. Ya, itu kalau itu yang Anda katakan itu sama juga ya, karena itu kan juga Menteri Perindustrian kalau nggak salah ya, itu juga menyatakan bahwa produksi pupuk Indonesia itu karena ternyata ada perang terlalu besar, terlalu besar. Dan kemudian ini makanya kami mengekspor kan. 2023 pernyataannya seperti itu loh. Tapi sekarang apa kata Presiden? Ini kenapa pupuk itu produksinya sedikit langka karena ada perang antara Rusia dan Ukraina. Pertanyaan saya, memang cuma gara-gara perang Ukraina Rusia langsung kemudian bahan baku untuk pupuk itu hilang. Padahal saya yakin namanya pemerintah itu punya yang namanya kebijakan perencanaan lain ya, mengimpor dari negara lain gitu kan. Coba Pak Ikra tuh pernah nyebut itu loh. Apa tuh? Indonesia kok emang urusannya satu keluarga gitu. Nah itu tuh. Nih. Ya ini coba. Masa satu negara dikalahkan satu keluarga? Maksudnya apa ini? Begini ya, Anda lihat ya. Mengapa ini saya katakan bahwa masa kita sebagai warga negara Indonesia ya, Anda yang juga kuliah dalam bidang hukum itu sampai lo sekarang udah doktor kan. Sekarang gue mau nanya sama lo sebagai seorang doktor dalam bidang hukum ya, itu kemudian masa dikalahkan oleh satu keluarga Jokowi yang terdiri atas 5 orang. 5 orang tuh maksud saya Jokowi, Iriana, kemudian Gibran, Kaisang dan adiknya itu, bukan kakak perempuannya itu, ya 5 orang inilah ya. Kemudian ditambah lagi 2 mantunya gitu kan. Kok mantunya 2, ada 3 mantunya? Oh 3 mantunya benar-benar udah 3 ya. Nah, tapi Anda lihat ya, tapi kenapa saya katakan 2 itu maksudnya karena yang satu kan nggak dijadikan calon kepala daerah gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah Gibran, diusulkan. Bukan, istrinya Gibran kan enggak. Oh belum. Karena dia udah calon. Karena Gibran tuh udah kemungkinan menjadi
wakil presiden. Masa isi wakil presiden kemudian menduduki jabatan sebagai gubernur, wali kota atau bupati gitu. Jangan suka mengunderestimate keluarga Jokowi. Nah itu ini berarti kita juga adalah orang-orang yang bodoh yang kemudian bisa dikalahkan oleh satu Bukan keluarga kita, itu. Pak Ikrar. Saya nggak ikut. Kalau anda itu benar-benar pintar ya, itu berarti Anda waktu di Mahkamah Konstitusi juga bisa dong itu Kan melawan. dicurangi. Nah itu kalau Anda dicurangi berarti kita semua kena dicurangi, kena dibodohi. Di ujung 2019 putusan Mahkamah Konstitusi saya sudah bilang proses yang curang menghasilkan pemimpin yang curang tidak berkah dan barokah terjadi. Ya itulah. Tapi saya setidak-tidaknya melawan gitu loh. Lu saya juga melawan gitu kan. Kita sama-sama melawan. Sekarang Anda bisa bayangkan ya, ini seakan-akan kita nih anak-anak kos di Republik ini ya. Seakan-akan dia bilang, lo itu kan nanti pilihan rakyat. Kan rakyat yang menentukan. Nah sekarang gue tanya baik-baik ya. Emangnya siapa yang menjadikan dia calon bupati misalnya Sleman ya? Coba bayangkan ya, Sleman itu adalah daerah terkaya di daerah istimewa Yogyakarta dan Sleman itu adalah daerah di mana kampus Bulak Sumur UGM itu ada di dalam wilayah Sleman. Ini maksudnya Eriana Gudono menantu Jokowi dilirik. Ya. Maju Pilkada Sleman maju Jogja oleh Gerindra ya, gitu kan. Untuk menjadi calon bupati Sleman ya. Dan itunya ipar dia juga ya, Bobi itu juga sudah akan didukung oleh Gerindra untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Bukan hanya Gerindra, Zulhas. Pastikan PAN usung Bobi. Nasution maju pilgub. Iya, dia kan nyatakan gitu kan supaya PAN juga dapat nama, supaya nanti dia juga dapat seseran atau dapat kepentingan dari itu. Nah sekarang ya, Anda sebagai mantan wakil ketua KPK, Anda tahulah kira-kira berapa duit untuk menjadikan orang menjadi gubernur, berapa duit untuk menjadikan orang misalnya menjadi bupati atau wali kota ya. Nah, itu harusnya Anda juga ngomong dong gitu. Loh iya dong, Anda harus bersuara gitu ya. Ini kan lagi bersuara nih kita harus menyelidiki ya, where the money from gitu kan. Kalau memang bukan Jokowi sendiri ngeluarin duit gitu kan. Lalu siapa itu yang menjadi misalnya penyandang dadanya? Dan kemudian itu keuntungan ekonomi dan politiknya apa? Kan itu penting ya untuk kajian-kajian. Jadi saatnya politik. Bicara. Kita perlu parle. Betul. Bicara. Parle. Bicara. Kaisang Pangarep muncul di bursa Pilkada Solo. Nah, ini kan tadinya kan dibilang bahwa ini anaknya Mangkunegaran ya. Mangkunegaran 10 kalau nggak salah. Yang akan digadang-gadang untuk menjadi pengganti. Oh yang anak muda itu juga kan? Betul, anak muda yang baru dilantik itu. Iya. Itu. Ternyata udah diambil alih. Ternyata Kaisang juga, tadinya kan Kaisang ini kan disebut sebagai calon bupati Batang ya. Atau pernah juga dia jadi ini calon wali kota Depok. Iya. Pernah juga. Ya itu. Jadi cuma kalau Depok Anda tahu lah ya, sekarang Golkar udah mengambil alih posisi Depok ya dari PKS kayaknya. Di ininya, di pileknya. Iya. Oh ya? Kayaknya. Iya. Kayaknya. Jakarta juga PKS udah comeback lah gitu. Oh, Jakarta sekarang diambil alih PKS. Kayaknya. Tapi di Depok diambil alih Golkar. Depok PKS kayaknya masih tetap kurang dibandingkan dengan 02 gitu kan. Golkar lah khususnya. Oke. Nah, sekarang saya mau balik lagi gitu. Ini coba ada yang foto tuh. Ini orang apa nih Pak Ikrar nih? Apa tuh? Apa yang mesti dilihat? Ini tunggu. Yang ini dia ambisi koalisi itu gimana sih teh? Nah, ada presiden tapi mau ada pemimpin koalisi. Nah, sekarang yang bisa mengontrol presiden. Nah, ya, lo nih lagi-lagi sebagai dokter hukum ya, entah lo masih waktu S1 atau S2 atau S3, lo belajar nggak tuh tentang ketatanegaraan Indonesia sama parlementer. Nah, ya itu dia. Di mana sistem presidensial, di mana sistem parlementer ya. Apakah kemudian Indonesia mengenal yang namanya koalisi ya? Indonesia kan nggak mengenal yang ada kerjasama politik ya. Itu satu. Kedua, apakah kemudian Indonesia mau jadi seperti Malaysia
ada koalisi Barisan Nasional, coba lo bayangin. Dia ngambil inspirasinya dari Malaysia nih. Nah itu, dan lo juga tahu ya, itu yang namanya Barisan Nasional, itu kan kumpulan kelompok-kelompok politik ya atau partai politik ya yang menggabungkan 3 puak di dalam masyarakat Malaysia ya, yaitu puak Melayu, puak Cina dan puak India gitu kan. Ya itulah pertanyaan saya, apakah bangunan masyarakat Indonesia itu juga seperti itu? Kan enggak. Dari puak-puak. Iya, kita kan adalah masyarakat yang terus terang ya, itu local people-nya itu jauh lebih banyak, atau yang disebut indigenous people-nya itu lebih banyak dibandingkan persoalan pembagian masyarakat Indonesia atas dasar etnik. Tapi para loyalis Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi sedang menciptakan spesies baru politik. Kan gak ada yang salah. Ya, kalau buat saya mereka lagi menjilat aja itu. Serius. Satu, menjilat ya. Kedua, mereka juga lagi membuat satu kultur pemerintahan Jawa ya, di mana di dalam pemerintahan Jawa itu ya, atau konsep kekuasaan dalam budaya Jawa itu satu ya, tidak boleh ada matahari kembar. Ya. Itu kekuasaan itu adalah tunggal dan tidak terbagi-bagi. Ini berarti apa? Tidak ada oposisi. Makanya kemudian siapapun yang kemudian memenangi pemilu presiden ya, itu akan berupaya menyerap semua kelompok-kelompok yang misalnya berada di kubu yang berbeda pada saat pemilu legislatif ataupun pemilu presiden untuk masuk ke dalam koalisi besar ya. Dan itu juga diterapkan oleh Jokowi khususnya pada kalau yang 2019. Di sini, Pak Ikra, dalam pandangan saya yang di sini ini rajanya tetap Pak Jokowi nih sebagai koalisi pemimpin koalisi. Oh iya, ini presidennya itu cuma jadi patih aja. Nah, itulah yang buat saya ini bahaya. Kenapa? Karena ini berarti kalaupun ini adalah, kalau lihat dari judul koran Tempo ini kan ambisi menjadi pemimpin koalisi, itu berarti ambisinya Jokowi. Tapi kalau sekarang yang beredar itu seakan-akan Jokowi itu diusulkan oleh pimpinan atau si pemilik modal dari Partai Solidaritas Indonesia ya, Jeffrey Giovanni ya, yang kemudian mengusulkan supaya Jokowi itu menjadi pemimpin koalisi. Jadi ini idenya Giovanni nih. Iya. Iya. Kalau lagi-lagi tadi saya katakan apa yang muncul ke permukaan itu seakan-akan adalah diutarakan awalnya oleh Grace Natali ya, sebagai. Tapi Grace mengutipnya itu dari Giovanni kalau dilihat gitu. Dari sekarang ada videonya, itu memang Jeffrey Giovanni yang membuat pernyataan itu, bahwa biar gimana pun ini kan presiden nih orang yang pernah menjadi presiden, kemudian dihormati oleh banyak pihak dan kemudian layaklah menjadi pemimpin koalisi gitu kan. Ada yang ininya Bahlil sama ya coba sama apa namanya? Satu lagi Gibran menjadi calon ketua Golkar, itu dengar itu? Dengar gua. Itu gimana tuh? Dengar. Dia menjadi calon ketua Golkar, itu padahal di Golkar banyak orang-orang pintar dan orang-orang hebat. Nah ini coba lihat Bahlil dulu nih, denger nih. Pak Iker udah dengerin belum? Apa nih? Nih Pak Bahlil nih. Intinya Pak Bahlil mengatakan siapa yang jauh-jauh dari Pak Jokowi pasti kalah. Iya. Tapi nanti kalau dia udah jauh dari Jokowi masuk penjara dia. Bagi capres-capres yang mau menang ya disebutkan, maka bakillah kalian dengan Pak Jokowi. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, hati-hati nih capres-capres. Ini sebelum pemilu. Jauh-jauh dengan Pak Jokowi. Iya. Ya sudah, hasilnya tahu sendiri. Jadi ini saya pun jujur ini. Bagi capres-capres yang mau menang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang mau bikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Dah cukup. Gimana tuh Bos? Iya, dia memang yang sayangnya itu adalah dia selalu mengatakan dia wakil dari Papua. Ini yang kadang saya sedih juga ya. Hah? Loh iya dong. Wakil Papua? Si
Bahlil Lahadalia ini itu kan merasa dirinya tuh Dan wakil dari dari namanya Papua. bukan Fam Papua. Ya itulah ya, kita sebagai orang yang pernah Dia dari HIPMI. iya, tapi kan dari HIPMI KONI Papua kan. KONI lagi bukan apa? Usaha. HIPMI dari Kadin Papua. Kadinda Papua lah gitu. Tapi apa pendapatnya mengenai itu? Ini pernyataannya Pak. Ya buat saya ya, ini Anda sebagai wakil ketua KPK ya tahulah. Dia tinggal tunggu waktu aja. Oh gitu ya? Tinggal tunggu aja waktu ya. Pak Bahlil tunggu waktu. Nanti kalau misalnya ternyata KPK benar-benar melakukan penyidikan ya, dan benar bahwa dia itu meminta uang sekian miliar dari setiap usul. Aduh, ini nih. Iya. Ini kalau orang udah pensiun dari KPK kemudian lupa dia sama ininya. Bukan lupa, aku baru mendiskusikan itu jadi ada izin tambang dan sawit. Itu yang gue maksud. Gue malah tahu jumlahnya berapa tuh, 2000-an, 78. Nah, kenapa tadi gue bilang dia akan masuk jadi tersangka KPK? Loh kok kayaknya blank gitu kan? Enggak. Jangan-jangan gara-gara puasa nih. Jadi kira-kira tunggu aja ya, tunggu gilirannya Pak Bahlil. Ini coba yang ini dulu nih. Kok ada yang nurunin gambarnya Pak Jokowi, ini apa nih maksudnya? Ini Rudy Kamiri ya bukan? Turun kok. Kan nggak usah diturunin juga pasti turun kan? Iya. Lagunya bongkar lagi. Ada komentar wakil? Ya, jadi Mas Rudy Kamri ini ya, ini adalah Namanya udah keren nih, Camry kan nama-nama mobil dinas. Rudy itu kan merek mobil. Oh iya. Tapi ini kan nama. Iya. Terus jadi gimana? Mas Rudy ini kan adalah orang yang sosok yang pendukung setia Jokowi dulu, ya. Itu. Dan kemudian seperti kayak Denny Siregar gitu kan, mereka kemudian menjadi orang yang sangat sangat kaget ya mengenai hal itu, dan kemudian menjadi ini. Nah inilah ini Bung Khoderi ini. Bung Khoderi ini kan saya nggak tahu nih pernyataan beliau ini apakah menjadi pernyataan seorang pengamat atau seorang desainer gitu kan. Itu. Dia surveyor atau pengamat gitu. Betul. Ya semalam sama saya juga di sebuah stasiun televisi. Dan dia tidak pernah menjelaskan apakah pernyataannya itu karena memang ada dana yang dipakai untuk, kan kalau surveyor kan biasanya kan ada dana ininya gitu, kita nggak ngerti juga. Nggak tahu saya. Kalau gitu, saya nggak mau dianggap ntar melakukan fitnah lagi. Iya. Makanya dia bilang kita nggak tahu juga dia melakukan. Tapi pendapatnya mengenai ini tadi tidak jelas pengamat atau surveyor atau pollster. Terus setelah itu? Jadi gini ya, memang dia bilang bahwa Jokowi itu kan masa lalu ya, bahwa nih udah udah habis lah. Makanya kalau memang Golkar ingin mengangkat seorang tokoh muda menjadi ketua umum, ya dia bilang tuh yang paling bagus ya Gibran. Karena katanya kan dulu Gibran tuh kan dinyek terus seperti Samsul apa gitu kan, tapi ternyata kan dia hebat katanya kan. Dalam perdebatan Cawapres kemarin kan dia bisa mengalahkan seorang profesor. Ini kata-kata si Khoderi ini ya. Ya itu. Padahal anak muda di Golkar cukup banyak kan. Nah itu yang kemudian saya juga mengatakan pada teman-teman di Golkar. Saya beri contoh misalnya kayak Ahmad Doli Kurnia. Ya. Erwin Aksa, Ahmad Doli Kurnia. Erwin Aksa. Ya. Kemudian Bahlil. Ya tapi Bahlil kalau udah punya kasus jangan disebut lah ya. Walaupun itu Bamsud menyebut dia satu dari 4 orang yang akan menjadi calon ketua umum partai Bamsud Golkar. Sendiri kan? Ya Bamsud sendiri. Terus siapa lagi tuh ya? Agus Gumiwang. Agus Gumiwang Kartasasmita. Anaknya Adiknya anaknya. Anaknya dong. Oh anaknya ini ya. Ya oke. Kartasasmita. Iya anaknya Pak siapa? Yang orang yang pokoknya pinter lah. Saya juga termasuk, terlepas dari apa kata orang terhadap beliau, ya saya masih termasuk yang salut lah karena dia termasuk alumni Jepang yang masih
berpikir secara tajam terlepas dari sesama ini alumni Jepang nih. Enggak, saya bukan alumni Jepang. Bukan. Oh, temennya banyak orang Jepang. Tapi karena saya pernah menjadi peneliti tamu di Kyoto University, makanya saya kemudian dianggap sebagai bagian dari alumni Jepang gitu. Aku dulu postdoktoral 1 tahun Pak Ikrar. Nah, di Universitas Jepang tuh. Di mana? Di Kyoto, Osaka, itu terus di Tokyo. Ya tahulah ya. Jepang tuh kan kalau kita bukan orang yang dipercaya, nggak mungkin Anda mendapatkan posisi itu. Atau saya juga mendapatkan Jadi tawaran. kita nih Japanese College. Oh iya, iya. Kita menjadi bagian dari apa ya? Oke, ini untuk mengantisipasi situasi negara kita sekarang menjadi negara otoritarian dan kemudian mendekati fasis, apa yang mesti dilakukan masyarakat? Ya mau nggak mau kita harus bergerak lah gitu ya. Tapi bergeraknya juga jangan kemudian yang Anda katakan tadi seakan-akan akan terjadi suatu gabungan antara guru besar dan mahasiswa kemudian turun ke jalan melakukan demonstrasi yang destruktif ya. Demonstrasi layak kita lakukan, tapi jangan destruktif. Kenapa? Karena Anda tahu sendiri kan, Jokowi kan udah menyiapkan satu dekret gitu kan, bahwa nanti kalau ada satu gerakan yang destruktif ya, satu dia udah menyatakan loh ya di dalam pertemuan dengan petinggi-tinggi militer ya di mana itu di Mabes TNI Cilangkap, bahwa ayo Polri dan TNI bersatu harus menetralisir yang disebut dengan apa istilahnya itu debu-debu demokrasi atau apa istilahnya itu apa namanya itu bukan debu apa residu pemilu kan. Nah, Anda bisa bayangkan ya, Anda itu kalau nanti ketemu di jalanan lagi berdiri dan ngumpul sama mereka, Anda dianggap bagian dari residu gitu. Tapi kan sejak kapan guru-guru besar itu kalau demo destruktif? Enggak lah. Oh bukan, maksud saya dia akan menciptakan situasi seperti itu supaya dia ada sedang menebar atmosfer of fears. Iya, dan itu kan Anda tahu kalau dia bikin dekret kan ntar dia masih nambah lagi tuh kekuasaannya. Paling enggak ditunda berapa bulan gitu kan. Ini karena ini orang buat saya ini memang nggak mau kehilangan nambah, sekarang melanjutin kekuasaannya. Lah Justru itu dengan tadi yang katanya menjadi ketua koalisi besar gitu kan, itu dia seakan-akan masih menentukan kan. Dan Anda tahu kalau dia menjadi koalisi besar, nggak mungkin dia tidak menjadi ketua partai, karena koalisi besar yang kemudian menyatukan partai-partai politik itu kan menggabungkan berbagai pimpinan partai politik. Masih bisa bos. Jadi apa dia? Jadi bohirnya partai-partai. Nggak bisa. Partai-partai politik akan bilang juga, posisi lo apa? Kemudian jadi apa namanya itu koordinator dari koalisi partai-partai. Karena dulu di dalam era SBY itu koalisi partai besarnya itu untuk agar yang namanya P3, PKS, bahkan Golkar sendiri nggak dalam tanda kutip bandel gitu ya di dalam koalisi Jokowi SBY. Makanya SBY membangun koalisi besar itu dan ketuanya itu adalah ketua umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Tapi itu kan atas keinginan SBY sebagai presiden. Dan itu nggak mungkin yang namanya Abu Rizal Bakri itu menjadi matahari kembar di dalam kabinetnya SBY pada saat itu. Teman-teman, inilah cara Profesor Ikrar menegakkan kewarasan. Dan kita perlu orang-orang seperti ini biar menjadi suara untuk Indonesia yang dahsyat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.